Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan sekarang kita masuk di soal nomor 30. Dan bagi adik-adik yang belum menonton pembahasan untuk soal-soal sebelumnya dari nomor 1 sampai nomor 29 dapat menontonnya di video yang telah kami upload sebelumnya. Oke, kita bahas soal nomor 30. Partikel A dan B bermassa sama, itu 4 kilogram. Masing-masing berada pada posisi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 meter. Kemudian partikel C bermassa 1 kilogram berada pada posisi 1 meter, yang kemudian bergerak ke kanan dengan kecepatan U. Seluruh gerakan partikel hanya pada dimensi X. Seluruh tumbukan bersifat lenting sempurna. Yang ditanyakan itu berapa banyak tumbukan yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita gambarkan posisi setiap bendanya, jadi ini ada benda A dan benda B. Benda A ada di X sama dengan 0, kemudian benda B-nya ada di X sama dengan 2 meter, dan benda C yang 1 kilogram itu berada di X sama dengan 1, atau tepat di tengah-tengah antara A dengan B. Nah, benda C ini itu awalnya dia bergerak ke kanan dengan kecepatan U. Nah, yang ditanyakan itu berapa kali tumbukan yang mungkin terjadi jika gerakan dari ketiga partikel ini itu hanya berada pada sumbu X. Jadi untuk menghitung berapa kali tumbukannya, maka kita perlu meninjau satu satu tumbukannya. Jadi tumbukan pertama itu antara partikel C dengan partikel B. Partikel C massa 1 kilogram bergerak dengan kecepatan U ke kanan. Kemudian partikel B massanya 4 kilogram itu yang awalnya diam. Nah, untuk kasus tumbukan itu berlaku momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi momentum sebelum itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Sebelum tumbukan itu yang ada momentumnya cuma partikel C yang bergerak dengan kecepatan U. Sedangkan partikel B karena diam itu tidak memiliki momentum. Jadi massa C dikali dengan U sama dengan setelah tumbukan kita anggap kecepatannya C setelah tumbukan itu C aksen, dan kecepatannya B setelah tumbukan itu kita simbolkan dengan B aksen. Maka total momentum setelah tumbukan itu berarti mc dikali kecepatan C setelah tumbukan Vc aksen ditambah momentum dari partikel B, mb dikali dengan Pb aksen. Nah, sekarang jika kita masukkan nilainya, massa dari partikel C itu 1 kilogram dengan massa partikel B itu 4 kilogram. Ini 1 dikali dengan U sama dengan 1 dikali dengan PC aksen ditambah 4 PB aksen. Jadi ini jika kita tinjau total momentumnya, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. U sama dengan PC aksen ditambah dengan 4 PB aksen. Kemudian untuk tumbukan lenting sempurna, itu koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Jadi persamaan koefisien restitusi E sama dengan minus kecepatan C setelah tumbukan dikurangi dengan kecepatan B setelah tumbukan itu dibagi dengan kecepatan C sebelum tumbukan dikurang kecepatannya B sebelum tumbukan. Nah, untuk koefisien restitusi untuk yang tumbukan lenting sempurna itu nilainya sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa tuliskan
itu minus VC aksen, atau bisa, karena di sini minus, bisa kita tukar, nanti VB aksen dikurang dengan VC aksen dibagi VC momentum, eh, kecepatan dari partikel C sebelum tumbukan itu adalah U. Berarti U dikurang kecepatan partikel B sebelum tumbukan itu eh, nol, karena mula-mula diam, itu sama dengan satu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan U-nya dipindah ke sebelah jadi U kali dengan satu, maka diperoleh hubungan U sama dengan PB aksen dikurang PC aksen. Jadi ini persamaan kedua, dan persamaan pertama yang ini. Dari dua persamaan ini kita bisa menentukan berapa besar PB aksen sama berapa besar eh, PC aksen. Jadi kita tuliskan ulang persamaan pertama, itu U sama dengan 4 PB aksen itu ditambah dengan PC aksen. Ini persamaan pertama yang ini. Nah, jika kita jumlah persamaan pertama dengan persamaan kedua, maka kita peroleh U ditambah dengan U itu sama dengan 2U, sama dengan PB aksen ditambah dengan 4 PB aksen ini sama dengan 5 PB aksen. Kemudian minus PC aksen ditambah dengan PC aksen itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan kecepatan partikel B setelah tumbukan VB aksen itu sama dengan 2/5U. Kemudian untuk kecepatan partikel C setelah tumbukan kita bisa peroleh dengan mensubstitusi nilai PB aksen ke persamaan satu atau persamaan 2. Nah, jika kita masukkan ke persamaan, misal persamaan 2 U sama dengan VB aksennya itu adalah 2/5 U dikurang VC aksen. Atau kalau VC aksennya pindah ke kiri jadi positif, berarti VC aksen sama dengan 2/5 U. U-nya pindah ke kanan jadi negatif, jadi 2/5 U dikurangi dengan U sama dengan 2/5 dikurangi satu, itu sama dengan minus 3/5 U. Jadi ini kecepatan partikel C setelah tumbukan. Untuk partikel B itu sebesar 2/5 U, dan partikel partikel C itu adalah minus 3/5 U. Tanda minus itu artinya dia berbalik arah ke kiri. Nah, kecepatan 3/5 U ke kiri oleh partikel C itu akan menumbuk lagi partikel A. Nah, sekarang jika kita tinjau untuk tumbukan keduanya, kita simbol saja untuk kecepatannya partikel C ke kiri itu kita simbolkan dengan P saja ya, P C, di mana VC-nya itu sama dengan ya gini 3/5 U. Jadi kecepatan 3/5 U yang menumbuk partikel A. Dengan cara yang sama, maka kita akan peroleh nilai, jadi jika kita tinjau eh,
gerakannya sama seperti pada saat tumbukan partikel C dengan partikel B, masukkan persamaan hukum kekalahan momentum dengan nilai koefisien restitusi, maka kita akan peroleh bahwa kecepatan partikel A setelah tumbukan itu sama dengan, kalau yang pertama kan B itu adalah 2/5 U. Sekarang kalau kecepatannya bukan lagi U tapi VC, maka kecepatan partikel A setelah tumbukan itu adalah 2/5 dari VC. Di mana VC-nya itu adalah 3/5. Atau kita peroleh nilai kecepatan partikel A setelah tumbukan itu 2/5 dikali 3/5 U. Itu sama dengan 6/25 U. Jadi ini kecepatan partikel A setelah tumbukan. Kemudian kecepatan partikel C setelah tumbukan itu VC aksen, ini untuk tumbukan yang keduanya. Itu kita juga akan peroleh nilai -3/5. Nah, kalau yang tadi diperoleh -3/5 U, maka di sini karena kecepatannya VC ke kiri, maka besar kecepatan partikel C setelah tumbukan itu -3/5 dari VC, di mana VC-nya itu adalah 3/5. Jadi -3/5 dikali VC-nya itu 3/5 U. Maka diperoleh besar kecepatan partikel C setelah menumbuk partikel A itu -9/25 U. Nah, tanda minus itu menandakan bahwa partikel C itu berbalik arah. Berarti yang awalnya bergerak ke kiri, dia nanti akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 9/5. Jadi kecepatan 9/5/25 ini, U, itu akan menuju partikel B. Nah, sekarang partikel C kan bergerak 9/25 ke eh, kanan, 9/25 U, sedangkan partikel B ini dia bergerak dengan kecepatan 2/5 U. Jadi jika kita gambar, ini partikel C, ini partikel eh, B. Jadi partikel C setelah menumbuk partikel A itu dia bergerak ke kanan. Kemudian partikel B karena dia ditumbuk sama partikel C untuk pertama kali, maka dia juga bergerak ke kanan. Nah, besar kecepatan dari partikel B itu adalah 2/5 U. Sedangkan kecepatan eh, partikel C setelah menumbuk partikel A itu adalah 9/25 U. Syarat supaya terjadi tumbukan antara partikel C dengan partikel B itu kecepatan partikel C itu harus lebih besar dibandingkan dengan kecepatan partikel B. Jika kecepatannya partikel C ini lebih kecil dibandingkan partikel B, itu tidak mungkin terjadi tumbukan. Karena jika partikel C kecepatannya lebih kecil, maka makin lama partikel B ini akan semakin jauh karena kecepatannya partikel B semakin uh, s- lebih besar dibandingkan dengan kecepatan partikel C. Sekarang kita bandingkan 9/25 U dengan 2/5 U. Itu besar mana? Jadi 9/25 U dengan 2/5 U. Nah, jika kita bandingkan, supaya bisa kita bandingkan, samakan saja penyebutnya. Jadi 2/5 supaya penyebut 25, berarti kita kali 10, kita kali 5, maka yang atas 2 kali 5 itu 10/25 U. Kecepatan partikel C
itu 9/25 U. Jadi kecepatan partikel B itu sama saja dengan 10/25 U, sedangkan partikel C bergerak dengan kecepatan 9/25 U. Karena kecepatan partikel B lebih besar dibandingkan kecepatan partikel dari C, maka tidak mungkin terjadi tumbukan. Karena semakin lama jarak antara C dengan B itu pasti akan semakin jauh. Jadi banyaknya tumbukan yang mungkin terjadi di sini itu cuma terjadi dua kali. Tumbukan pertama itu ketika C menumbuh partikel B untuk pertama kali, kemudian tumbukan kedua itu ketika partikel C menumbuh partikel A. Jadi jawabannya di sini dua kali atau untuk satu angka di belakang koma 2,0 kali. Baik, itu tadi pembahasan soal untuk soal nomor 30. Untuk soal-soal berikutnya kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan untuk satu soal saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.